Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak. Nah, berjumpa kembali bersama kami di podcast KPP Surabaya Sawahan. Tentunya hari ini bersama saya Sari Rahmawati dan dua rekan saya, Bu Utami dan Mas Joko. Gimana kabarnya Bu Utami, Mas Joko? Siap ini berbagi dengan teman-teman pajak ya? Siap. Ini podcast kita yang ketiga nih. Sebelumnya di podcast sebelumnya itu kita udah membahas kemarin ya tentang NIK menjadi NPWP. Nah, di episode kali ini nih kita akan membahas yang nggak kalah seru, yaitu mengenai bukti potong. Mungkin kawan pajak bertanya-tanya, kenapa sih bahas bukti potong di akhir tahun ini, kan lapornya masih tahun depan nih. Nah, kira-kira kenapa Bu Utami atau Pak Joko nih yang mau menjawab nih? Nah, saya yang akan menjawab pertanyaan kali ini ya. Jadi gini kawan pajak, nah formulir 1721A1 atau A2 adalah bukti potong atau bukti pemotongan pajak yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi berstatus pegawai atau pensiunan. Formulir tersebut wajib diberikan oleh pemotong pajak atau bendahara terkait dan akan digunakan untuk pelaporan SPT tahunan bagi penerima penghasilan. Nah, pada dasarnya formulir bukti potong untuk karyawan terbagi menjadi dua, yaitu formulir 17A1 dan formulir 1721A2. Bedanya yaitu jika formulir 1721A1 diserahkan kepada karyawan atau pegawai swasta. Sedangkan formulir 1721A2 diberikan kepada pegawai negeri sipil, anggota TNI dan anggota Polri serta pensiunannya. Gitu Mbak Sari. Nah, kenapa kita bahasnya hari ini, yaitu sekedar mengingatkan bagi pemberi kerja atau Bapak Ibu bendaharawan untuk segera menerbitkan bukti potong di akhir tahun atau di awal tahun 2023 nanti. Oke, jadi gitu ya, kita mengingatkan kembali kepada pemberi kerja untuk jangan lupa menerbitkan bukti potong, dan bagi kawan pajak yang sudah memiliki bukti potong nanti di awal tahun segera yuk lapor pajak, karena sekarang lapor pajak mudah, bisa online di mana saja dan kapan saja melalui DJP online gitu ya Bu ya. Yeah. Terus apa sih fungsi dari bukti potong itu Bu? Kan ini sih pasti ada yang tanya nih, fungsinya apa nih bukti potong, kita lapor SPT tahunan bahwa bukti potong ini buat apa gitu. Ya, jadi di sini kawan pajak ada beberapa fungsi bukti potong, yaitu sebagai bukti pemotongan pajak. Karena bukti potong PPh pasal 21 berfungsi sebagai dokumen yang digunakan untuk mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja atau pihak lain pemberi penghasilan. Sehingga bukti potong tersebut merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang telah dipotong tadi sudah disetorkan ke kas negara. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua yaitu syarat untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, bukti potong pasal 21 berfungsi sebagai dokumen atau dasar kita untuk perhitungan pengisian SPT tahunan. Ya. Syarat fungsi ketiga yaitu untuk mengecek kebenaran. Digunakan untuk mengecek kebenaran jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja. Benarkah pajak saya itu setahunnya segini gitu ya. Nah, untuk syarat fungsi keempat yaitu sebagai kredit pajak. Sebagai kredit pajak bagi penerima penghasilan, ya, bisa gitu ya, sebagai pengurang di SPT tahunan penerima penghasilan. Itu Mbak Sari. Terus sekarang ini nih, saya pengen bertanya ke Pak Joko ini. Kira-kira tentang e-bupot tadi, sekarang ada e-bupot ya Pak ya, dulu ada bukti potong juga. Ini sebenarnya ketentuannya di mana sih? Terus ada nggak aturan terbaru nih, karena sekarang sudah mulai elektronik gitu. Ketentuan terbarunya di mana nih Pak Joko diaturnya? Jadi gini, DJP itu kan sudah mulai menggeser layanan yang sifatnya manual ke yang lebih ke elektronik. Nah,
Ya, kita udah mulai harus membiasakan diri dengan itu ya. Jadi memang dalam hal ini DJP sudah mulai menerapkan beberapa aturan tentang bagaimana pemberi kerja atau pemotong pajak itu membuat dokumennya secara elektronik semata-mata demi kemudahan dan kelancaran. Kemudahan wajib pajak selaku pemotong dan kemudahan dari wajib pajak selaku yang dipotong. Nah, basicnya adalah mulai tahun 2014 dan 2016 itu ada Per 16. Per 16 itu memang mengatur tentang tata cara pemotongan bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan. Di situ di Per 16 itu memang diatur juga bahwa siapa saja yang harus dipotong, tarifnya berapa, bagaimana tata cara pemotongannya. Tapi itu memang mengikat ke pemberi kerjanya. Nanti kita selaku karyawan atau pegawai atau pensiunan itu tinggal menerima hasilnya saja menjadi dasar untuk melaporkan SPP-nya dengan dasar bukti pemotongan pajak tersebut. Nah, semakin kesini kita akan menggeser layanan lebih ke elektronik. Nah, sehingga nanti ada PMK kemarin tahun 2017, kemudian ada lagi Perdirjennya yang di 2021 ya, 2021 itu untuk mewajibkan pemotong pajak membuat bukti potongnya secara elektronik. Sudah wajib sekarang. Sudah wajib. Jadi khusus untuk wajib pajak yang terutama membuat bukti potongnya lebih banyak dalam jumlah banyak, itu tahun-tahun lalu itu kerepotan sekali harus membuat sekian karyawan, kemudian harus dibatasi paling lambat akhir Januari 2023. Nah, di situ kita coba sekarang kita mencoba membantu memperlancar layanan dalam hal satu pembuatan bukti potong, yang kedua pelaporan dari sisi penerima penghasilan. Dasar hukumnya tadi Perdirjen, PMK, dan ada Perdirjen baru ya yang Per 24 ya, tahun 2021 ya. Itu memang mempermudah kita dalam hal membuat bukti potongnya, menandatangani bukti potongnya, dan menyampaikan ke karyawan. Jadi tadi sudah wajib elektronik mulai? Wajib elektronik. Pada prinsipnya elektronik itu sudah diatur yang di Per 16 tadi, yang di 2016. Nah, tapi itu sudah bertahap. Nah, nanti di 2023 besok memang diharapkan seluruh wajib pajak pemotong dalam hal ini sudah melaksanakan, mengimplementasikan e-Bupon. Oke, baik. Tadi sekilas ya mengenai pengertian bukti potong sudah, fungsinya bukti potong sudah, terus ketentuan dan dasar aturannya sudah. Ya. Nah, sekarang Pak Joko ada sedikit sponsor nih pertanyaan. Ya. Akhir-akhir ini banyak telegram, telepon menanyakan mengenai sertifikat elektronik direktur ini. Ya mungkin ada kaitannya juga dengan bukti potong. Bisa dijelaskan Pak Joko nggak sekilas gimana sih ini sebenarnya ini? Begitu DJP sudah mengimplementasikan dokumen elektronik di dalam dokumen-dokumen perpajakan yang diakui, maka disitulah diperlukan sebuah bentuk tanda tangan ya, yang tidak perlu dilakukan secara manual lagi ya. Jadi faktur dan segala macam itu kan kita nerbitkan banyak. Kalau direktur atau pimpinan atau manajer harus menandatangani satu persatu, itu sangat merepotkan. Akhirnya dibuatlah namanya sertifikat digital. Ya, sementara ini memang sertifikat digital itu mengikat ke perusahaannya, sehingga ketika perusahaan menerbitkan bukti potong, menerbitkan faktur dalam hal ini harus ditandatangani secara digital. Oleh karena itu DJP menerbitkan sertifikat digital sebagai pengganti tanda tangan elektronik. Nah, sementara di PMK yang diatur di 2017 tadi, kita mengatur bahwa tanda tangan itu mengikat ke perusahaannya. Nah, sehingga perlu diberikan batas waktu. Kapan sih tanda tangan digital yang mengikat perusahaan itu harus digeser ke individu yang menandatangani. Nah, individu yang menandatangani. Nah, di Perdirjen 24 itu memang diatur bahwa sertifikat digital yang sekaligus untuk menandatangani secara perusahaan dan secara individu itu
berlaku sampai 31 Desember 2022 ini. Sehingga nanti di 2023 wajib pajak individu ya, ini wajib pajak individu yang bertindak selaku direktur dalam hal ini selaku penandatangan bukti potong itu harus memiliki sertifikat digital tersendiri. Sehingga nanti sertifikat digitalnya dua. Yang satu mewakili perusahaan, yang satu lagi mewakili individu. Jadi ketika individu itu kemudian berpindah ke perusahaan lain dan bertindak selaku direktur di sana, tidak perlu lagi mengajukan sertifikat digital. Oh gitu, tetap Iya, sama? Tetap sama, dia bisa dipakai. Gitu. Karena mengikatnya ke individunya. Bukan udah ada ini sama CV-nya, Beda. PT-nya. Gitu. Sementara ketika sertifikat digital tadi atas nama perusahaan, dia hanya mengikat di dalam perusahaan. Jadi misalkan kita bicara tentang faktur nih ya, faktur adalah bukti pungutan PPN. Ketika di dalam faktur itu ada QR code, tanda tangan digital, itu hanya mengikat pada perusahaan tersebut. Ya, jadi walaupun yang tanda tangan Tuan A selaku direktur perusahaan B misalkan, maka faktur yang terbit di perusahaan B ditandai oleh Tuan A selaku pengurus, ya, selaku pengurus di perusahaan tersebut, mengikatnya ke perusahaan tersebut. Nah, untuk sertifikat yang individu ini memang tidak diterbitkan oleh DJP, tetapi harus diterbitkan oleh pihak ketiga yang memang nanti akan berlaku secara nasional. Nah, sementara pihak yang menerbitkan ini kalau tidak BSSN maka adalah BRIN. Dulu namanya BSRE ya, Badan Sertifikasi Elektronik. Nah, sekarang namanya BRIN sama BSSN. Mereka yang akan menerbitkan. Nah, nanti DJP bekerja sama dengan BRIN dan BSSN menerbitkan sertifikat tersebut. Dan itu akan diakui secara nasional. Jadi untuk tidak hanya untuk menandatangani dokumen tidak hanya terkait dengan kepentingan perpajakan, tetapi terkait dokumen apapun itu akan diakui. Oke gitu. Wah, seru sekali kayaknya pembahasan kita itu kali panjang, ini. Panjang gitu. Panjang. Tapi sepertinya sampai di sini dulu podcast episode kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya yang nanti kayaknya ini tambah seru Ya. dan pastinya bermanfaat untuk kawan pajak lainnya. Nah, jangan lupa ya kawan pajak, klik like dan subscribe channel KPP Surabaya Sawahan dan nantikan juga episode-episode lainnya. Baiklah, saya Sari dan rekan saya Bu Tami dan Pak Joko undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.